Mulai ini. Halo. Suaranya kedengaran kah? Saran min. Kedengaran suara aku kedengaran? Kedengaran. Suara kedengaran ya? Aman. Kita mulai ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hadan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan yang sangat luar biasa untuk bisa menghadiri diskusi pada malam hari ini. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan dari beliau, kita bisa merasakan indahnya Islam seperti hari ini. Jadi pada malam hari ini kita akan melaksanakan atau melakukan diskusi bedah buku terkait judulnya itu adalah Humas Gerakan. Jadi saya akan bacakan sedikit garis besar dari materi pada malam hari ini. Jadi Humas Gerakan itu adalah, buku Humas Gerakan adalah dokumentasi dari kumpulan-kumpulan makalah, tulisan, dan file-file presentasi dari Edo Sagara terkait dengan kehumasan yang bertujuan menjawab tuduhan dari propaganda-propaganda Barat yang buruk mencitrakan Islam. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan bedah buku yang akan dikupas tuntas Saudara Akhi Rafat. Mungkin bedah bukunya bagian 1 ya, bab 1 ya? Iya. Agar lebih mengefisienkan waktu, mungkin kita serahkan kepada pemateri, pada Akhi Rafat, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, silakan Akhi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita masih bertatap muka walaupun hanya lewat Zoom. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, kabin, dan para kaum muslimin yang senantiasa istiqomah dengan keislamannya. Baik, langsung saja. Mungkin pertemuan kita kali ini hanya membahas buku Humas Gerakan itu hanya bab 1. Bukan kupas tuntas sih, cuma kita sama-sama belajar. Baik, yang pertama adalah humas. Pentingnya humas. Gitu. Apa sih humas itu? Pentingkah tidak gitu? Untuk di sebuah lembaga pergerakan itu, humas itu penting atau tidak? Itu adalah pertanyaan di kalangan banyak orang. Jadi sebenarnya berbicara tentang kehumasan, humas ini memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Misalkan ini kan hubungan masyarakat, jadi bagaimana caranya menjaga hubungan komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi kerja humas itu ada 3 paradigma. Ada 3. Yang pertama itu adalah pencitraan,
di mana kita harus membangun citra-citra yang bagus, bagaimana membangun hubungan-hubungan yang bagus dengan masyarakat. Terus yang kedua adalah daring. Bagaimana kita caranya membangun jaringan. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah jurnalistik. Kita harus rajin membuat tulisan-tulisan dan berita. Itu. Jadi lanjut, apa itu humas? Humas itu adalah ada beberapa definisi. Yang pertama adalah kegiatan komunikasi yang terencana, yang disengaja didesain untuk mempengaruhi publik. Itu. Sedangkan definisi yang kedua adalah presentasi positif suatu organisasi kepada masyarakat. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan masyarakat. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah mempertahankan hubungan baik antara organisasi dengan masyarakat. Terus yang terakhir adalah humas adalah bagaimana memanajemen komunikasi antara organisasi dengan masyarakat. Mungkin di situ teman-teman sudah paham humas itu apa. Gitu. Humas itu adalah bagaimana caranya menjaga hubungan komunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya tujuan humas. Apa sih sebenarnya tujuan humas? Gitu. Jadi yang pertama tujuan humas itu adalah bagaimana mensosialisasikan agenda gerakan. Jadi semua kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda itu disosialisasikan kepada masyarakat. Gitu. Terus yang kedua pencitraan. Jadi harus dibangunkan citranya yang baik kepada masyarakat. Gitu. Terus tujuan selanjutnya adalah jadi kita harus semua kader itu harus pintar membangun opini publik. Jadi harapannya di humas itu semua kader itu bisa membuat opini-opini publik. Tidak mengikuti opini-opini atau isu-isu di organisasi lain atau yang diangkat oleh orang lain. Terus tujuan selanjutnya adalah terciptanya jaringan komunikasi, jaringan lupa apa namanya itu. Apa namanya itu? Lupa saya. Intinya terciptanya sebuah jaringan komunikasi antara masyarakat dengan organisasi. Gitu. Selanjutnya karakteristik humas gerakan. Jadi karakteristik humas gerakan itu adalah yang pertama ideologis. Ideologis ini maksudnya bagaimana kita menyampaikan kepada orang bahwa ideologi kita, pemikiran kita, wacana dan gerakan-gerakan sosial kita itu bisa dipahami oleh masyarakat atau bahkan bisa dimengerti oleh masyarakat. Gitu. Terus karakter yang kedua adalah berpikir holistik dan integralistik. Itu. Jadi
berpikir holistik dan integralistik. Ini maksudnya apa namanya? Tidak memungkiri masa lalu dan menyiapkan masa depan gitu. Terus karakter selanjutnya itu mengutamakan proses, bukan berorientasi pada hasil. Gitu. Jadi ada sepenggal kata dari Hasan al-Banna, apa namanya itu? Ada sepenggal kata dari Hasan al-Banna. Utamakan kerja nyata daripada propaganda dan publikasi. Itu maksudnya kita harus kerja nyata sehingga dari kerja-kerja nyata kita ini bisa membangun citra organisasi menjadi lebih baik. Itu. Terus selanjutnya karakteristik humas itu harus kreatif dan inovatif. Maksudnya harus kreatif dalam menyampaikan berita, inovatif dalam menyampaikannya, inovatif dalam mencari. Terus selanjutnya adalah karakteristik yang selanjutnya, humas itu mampu menuliskan setiap gagasan. Jadi setiap gagasan misalkan dari ketua umum kami, kita bisa tuliskan gagasannya. Terus kalau di misalkan bidang-bidang lain bisa juga tuliskan gagasannya. Itu. Poin selanjutnya adalah etika dalam membangun jaringan. Jika kita membangun jaringan itu, kita harus punya etika. Yang pertama adalah tidak lebih tahu daripada pakarnya. Maksudnya tahu gitu. Padahal dia tidak tahu dari pakarnya dari mana. Terus yang kedua, menjaga intonasi suara. Suaranya itu ya lembut dan halus. Mungkin begitu. Terus lebih etis melalui jalur depan, tidak lewat belakang atau diam-diam gitu. Terus tabayun gitu, atau klarifikatif gitu. Terus yang selanjutnya etika dalam membangun jaringan itu adalah memiliki kesepakatan atau MOU yang jelas. Gitu. Terus etika yang selanjutnya adalah tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan, tapi saling menerima pendapat, gitu. Saling menghargai. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah berpikir positif. Jadi kita harus terus membangun pikiran-pikiran yang positif, tidak suzon tapi husnuzon. Terus etika yang terakhir adalah memahami pluralitas. Maksudnya pluralitas ini adalah bagaimana kita hidup dalam keberagaman dari beragam budaya, suku, bangsa, ras, dan agama. Yang selanjutnya adalah jaringan humas. Jadi jaringan humas ini ada, di kami kan terkenal ada 3 jenis jenjang. Yang pertama adalah pusat, kedua wilayah atau daerah, yang terakhir adalah kampus. Jadi kalau untuk pusat itu dia pemerintah pusat, misalkan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Terus jaringan-jaringannya itu partai politik, OKP, tokoh masyarakat, tokoh akademisi, LSM, dan media massa. Kalau jaringan untuk kelas daerah itu dia meliputi
pemerintah yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Terus partai politik, OKP, tokoh masyarakat, tokoh akademisi, LSM, dan media massa. Terus kalau untuk skala komisariat atau kampus, itu meliputi partai politik, tokoh masyarakat, tokoh akademisi, UKM, media massa, BEM, dan rakyat. Tuh. Mungkin itu saja dari Humas yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Oh, ada yang saya lupa. Jadi Humas itu dia, bedanya Humas dengan jurnalistik adalah jurnalistik itu dia menyampaikan berita walaupun itu buruk bagi kita. Sedangkan Humas menyampaikan yang baik-baik saja untuk kita. Mungkin itu saja dari saya. Bisa lanjut di diskusi. Mungkin begitu saja Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi penyampaian yang dilakukan oleh Akhi Rafat. Jadi yang saya tangkap dari diskusinya sangat bagus sekali. Jadi yang pertama itu tujuan dari Humas adalah sosialisasi agenda dari gerakan, kemudian pencitraannya, kemudian membentuk opini publik dan terciptanya jaringan. Jadi sangat jelas sekali. Tapi apabila ada yang kurang dari penyampaian moderator, mungkin teman-teman atau tidak memahaminya, mungkin teman-teman dapat melakukan pertanyaan. Kira-kira berapa pertanyaannya nih, Pak Materi? Lanjutkan saja sesuai yang dilanjutkan. bertanya. Oke, siap. Gantung moderator sih. Oke, mungkin pada teman-teman apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Tidak ada pertanyaan ya? Silakan teman-teman. Silakan. Siapa tuh? Iya, pada pemateri mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Saya akan berusaha mencoba menjawab dari pertanyaan siapa tadi itu? Bang Rando ya? Bang Rando. Kalau kita ADS di Fasilika Malang kayaknya tuh. Share. Jadi di dalam membangun opini publik ini ada 3 jenis opini. Yang pertama adalah opini positif. Kan kalau kita membangun opini-opini publik begitu, apakah opininya menentang atau mendukung? Jadi positif ini dia mendukung. Terus yang kedua itu negatif, menentang. Terus yang ketiga netral. Jadi kalau misalkan ada keputusan pemerintah, terus
anak kami membuat sebuah opini. Opininya ini opini termasuk menentang atau mendukung atau netral gitu. Terus kalau bedanya apa tadi? Humas kami dengan humas apa tadi itu? Oh, dengan kebijakan publik. Jadi kalau humas itu dia apa namanya? Menjaga hubungan komunikasi antar organisasi dengan masyarakat. Gitu. Tapi kalau kebijakan publik dia hampir sama, tapi dia fokusnya ke kajian-kajian isu. Gitu. Jadi yang mengeksekusi isu itu adalah kebijakan publik, sedangkan yang mencari isu itu adalah humas. Itu sepengetahuan saya sih. Jadi humas itu mencari data untuk dikaji oleh KP. Jadi mungkin itu saja mungkin jawaban dari saya. Moderator bingung. Mungkin kepada saudara penanya, apakah jawabannya sudah terjawab dengan sepenuhnya atau seperti apa? Ya, silakan. Baik, sebelum silakan ya. Ya, silakan. Baik, bismillah. Jadi apa namanya, humas dengan kebijakan publik ini sama-sama harus berdampingan. Karena dia harus berdampingan. Gitu. Karena kalau kebijakan publik ini ada tapi humasnya tidak ada, yang juga humasnya ada, kebijakan publiknya juga tidak ada, itu juga pincang, sama-sama pincang. Jadi mereka harus berdampingan memang. Terus apa namanya tadi? Apa tadi pertanyaannya? Humas dengan Pemda. Kalau tidak ada Pemda, tidak ada kebijakan publik, apakah bisa berjalan? Gitu. Sebenarnya bisa berjalan, tapi pincang dia. Dia apalagi di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim yang namanya Sajak Kami, Kesatuan Aksi, berarti harus ada yang mengomandai aksi, yang komandoi aksi, gitu. Jadi memang harus kebijakan publik, karena dia memang yang apa namanya, yang memegang apa namanya, yang memegang amanah itu memang harus dia yang komandoi untuk turun ke jalan untuk menyampaikan apa namanya, opini-opini menentang, gitu. Mungkin begitu saja mungkin, Pak Moderator. Iya. Jadi itu tadi jawaban dari Akhi Rafat. Apakah saudara penanya pertanyaannya sudah terjawab sepenuhnya atau seperti apa? Oke, baik.
Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Karena materinya sangat bagus sekali. Kalau tidak ada teman-teman yang masih kurang memahami, silahkan ditanyakan. Untuk teman-teman saya lagi dipersilahkan. Baik, saya pemoderator. Ya, silakan Pak Ketua Umum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemoderator. Terkait dengan humas yang dimana ini ada buku khusus untuk gerakan kami. Saya mengambil simpel yang di lapangan saja gitu. Kita bicara di lapangan saja. Seperti yang dikatakan di diskusi kita waktu di Warkop bahwa mungkin ini juga berpengaruh untuk humas gerakan kita atau arahnya itu sebenarnya humas gitu yang akan perbaiki tentang keberanian kita dalam bertindak di luar lingkup kita gitu. Seperti yang dikatakan kemarin bahwa kita ini kalau sesama anak kami itu basic untuk berdebat, kemudian saling menekan dan lain sebagainya itu kita kuat di situ. Kita kuat. Itu untuk sesama kita gitu. Tetapi untuk sesama atau di luar dari itu, luar dari kami mungkin kita bisa diskusi dengan teman-teman yang lain, kita itu kurang menonjol gitu. Ya, mungkin ini ada pengaruhnya juga di bagian humas gitu. Bagaimana humas menciptakan gerakan supaya kita ini seakan-akan tidak menang kandang gitu, istilahnya menang kandang. Kalau di kandang berteriak sampai berkobar-kobar, tetapi kalau di luar dari itu kita hanya menjadi orang-orang biasa, bahkan menjadi penonton biasa, gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh pemateri kita tentang tindakan apa nih yang harus dilakukan atau seperti apa humas menanggapi hal-hal seperti itu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih mungkin pertanyaannya. Jadi untuk pemateri silahkan menjawab pertanyaan dari Ketua Umum. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Hunabeti Rudin selaku Ketua Komisariat UHO. Jadi satu hal yang harus kita ketahui bahwa semua kader kami bagian dari humas, gitu. Jadi setiap kader itu adalah bagian dari humas. Jadi apapun yang dilakukan oleh kader itu adalah citra dari kami, gitu. Jadi menanggapi hal tadi bahwa kami itu kurang menonjol di diskusi-diskusi antar UKP atau di tempat-tempat lain, itu memang karena kekaderannya kita yang agak kurang begitu. Pelatihan-pelatihan bagaimana cara berdiskusi itu yang kurang dari kita, gitu. Maksudnya sedangkan bagian dari humas ini dia hanya memperlihatkan sebenarnya ini loh yang ada di kami, gitu. Jadi kalau misalkan satu kader yang membuat citra yang paling bagus, misalkan dia lulusan terbaik universitas atau misalkan penerima beasiswa atau hafiz gitu, berarti di situ citra kami bagus. Tapi kalau misalkan kader-kader kami itu diskusi saja setengah mati, diskusinya kurang menonjol ke teman-teman lain, gitu, ke OKP-OKP lain, dia tidak kayak mati kutu gitu, tidak bergerak, itu bukan masalah dari humasnya, tapi itu bagaimana dia
mencari jati dirinya di kami itu tidak sampai dia. Karena di kami ini kan kader, bagaimana caranya supaya menjadi manusia yang militan, menjadi pemimpin yang muslimin gitu. Jadi orang-orang yang tangguh. Jadi kalau misalkan humas, apa yang mau dicitrakan, apa yang mau dipublikasikan kalau kadernya saja tidak bisa pergi diskusi sama OKP-OKP lain gitu. Itu. Apalagi misalkan aksinya hanya aksi 5 orang yang turun ke jalan, itu kan bingung kalau humas kalau cuma kabinnya mau dia upload hanya sedikit yang turun, aksinya kurang menggigit gitu. Jadi sebenarnya kualitas pengkaderannya kita kurang, kualitas kader-kadernya kita itu harus ditingkatkan gitu. Mungkin itu saja dari saya Pak Ketua, para Akhuna Beti, mungkin begitu saja mungkin. Iya, bagaimana Pak Ketua Umum? Apakah ada tanggapan terkait dengan jawaban dari pemateri? Lari Pak Ketua ini. Izin mungkin Pak Ketua. Pak Ketua? Baik, saya kembali ya untuk sedikit menanggapi terkait itu. Memang sebenarnya dalam penyampaian tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya juga bagian dari pencitraan gitu. Hanya memang kita ini kayak bagaimana kalau posisinya kita di ADK atau di teman-teman NPM, kita memang kelihatan keras gitu. Nah, kami itu keras. Tetapi kalau kita melihat tataran OKP, kita itu kayak ADK juga gitu. Tidak banyak bicara. Mungkin ini bukan hanya bicara kuantitas gitu, jumlah gitu. Tetapi ini bicara mengenai kualitas juga. Kemudian saya rasa kita harus membuat by design gitu. Mungkin kita mencoba untuk mendesain agenda-agenda yang akan kita lakukan, seperti mungkin kita adakan diskusi dengan OKP lain gitu. Kemudian kita mendesain organisasinya, diskusinya maksudnya. Kita mendesain itu. Dan kemudian kita mencari celah agar di mana itu anak kami itu ditahu gitu. Ternyata dia bukan hanya apalagi sholat saja yang dia tahu gitu, tetapi lebih keras dan lebih tajam analisanya gitu. Mungkin ini juga itu di bagian dari pencitraan gitu. Karena ini bukan bicara mengenai pengkaderan kalau saya tidak salah. Ini tidak ada pengaruhnya di pengkaderan gitu. Karena kalau kita melihat tokoh-tokoh yang ada di OKP lain, itu satu orang tapi dia memiliki pengaruh yang begitu besar gitu. Contoh kayak teman-teman dari HMI itu ada yang mereka memang tokohkan di situ dan itu sangat berpengaruh gitu. Sangat diandalkan gitu. Mungkin kita tidak memiliki patokan atau panutan-panutan yang akan kita jadikan orang-orang tersebut gitu. Ya mungkin humas bisa melakukan cara-cara yang lebih kreatif seperti apa nanti. Hanya saya menyarankan kepada Ketua Humas Kamda, mungkin kita ini perlu didesain gitu, perlu ada agenda desain mungkin untuk kader-kader kita, gitu. Atau mungkin seperti apa nantinya gitu. Saya kembalikan saja ke Ketua Humas Kamda Kendari. Jadi itu ada tanggapan dari Ketua Umum. Untuk pemateri silakan tanggap.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tadi yang saya bisa tangkap dari Autonomi TV adalah bagaimana cara kita mendesain kader-kader kita, mendesain supaya kader-kader kita itu terlihat di mata publik, gitu ya. Iya, ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan tadi, oke, humas atau DKP atau kebijakan publik bisa saja membuat diskusi-diskusi sama OKP-OKP lain. Iya, bisa saja. Tapi pertanyaannya, adakah dari kami yang bisa ikut sama mereka? Yang bisa ikut diskusi sama mereka? Gitu. Jadi kembali lagi kan, bola pengkaderan. Kalau memang kader-kadernya kita tidak dikasih, apa namanya? Kalau ibaratkan tanaman itu dikasih nutrisi, gitu. Kalau tidak akan dikasih nutrisi, maka itu tumbuhnya layu, gitu. Tidak berbobot. Jadi dia harus dikasih disuplai nutrisi-nutrisi itu. Seperti misalkan bisa kaderisasi itu mendesain bagaimana kader-kadernya nanti. Gitu. Jadi kita bisa desain kader-kadernya ini jago, ini hobinya diskusi atau penalaran gitu. Berarti dia harus dikasih terus nutrisi gitu. Itu memang bagiannya dari kaderisasi. Kalau humas, sekarang tadi penokohan, ya kita bisa saja menokohkan siapapun. Tapi pertanyaannya, dia bisa nggak jadi tokoh di mata publik? Gitu. Kalau misalkan dia memang hebat, kader, bisa dikatakan kader unggulan begitu, apakah bisa saja kita, apa namanya, angkat namanya di publik, gitu, supaya kami terlihat, tapi ini sebenarnya tidak ada gitu. Faktanya kader-kader kami itu di bawah rata-rata kader-kader OKP lain. Gitu. Jadi percuma kita mau adakan diskusi, malah citranya kita yang jatuh. Ternyata anak-anak kami nggak bisa berdiskusi gitu. Kalau sama sesama mereka saling menggigit, tapi di luar, wah kacau tuh kan gitu. Kalau keluar mereka ternyata nggak punya kekuatan. Kalau sama-sama mereka ribut gitu. Ternyata mereka tidak berkualitas. Kalau kualitas ini adalah itu bukan apa namanya jalurnya humas, tapi itu adalah jalurnya pola pengkaderan. Mungkin begitu Pak Ketma. Iya, Ketua Umum mungkin mau menanggapi lagi atau seperti apa? Persilakan. Ya, cukup Alhamdulillah. Oke, mantap, alhamdulillah. Mantap. Apakah diskusinya akan dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya atau seperti apa? Kalau ada pertanyaan, silakan lagi. Baik. Teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada ya? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, tutup nih. Jadi, oke, baik. Mungkin saat tidak ada lagi pertanyaan, apabila tidak ada pertanyaan, maka diskusi pada malam hari ini kita tutup. Tes. Bang. Abang. Oh, ada yang bertanya. Silakan. Mau tanya mungkin Bang. Mau bertanya Bang. Silakan, Bang. Halo tes, silakan Bang. Silakan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya. Perlu mungkin perkenalkan nama saya Laude Muhammad Solehin. Dari Komisariat WHO. Kenapa tertawa di paket lain? Jadi begini mungkin mumpung saya bilang stambuk.
Nah, Mas Tambuk. Eh, Lanjut. beserta satu, wis. Jadi begini mungkin, mumpung pematerinya Ketua Humas Kendari, saya ingin bertanya sebenarnya tentang kerja persona dari Ketua Humas itu sendiri, yang tentang salah satunya yang tentang desain grafis seperti itu. Mungkin sebenarnya pertanyaan ini lebih patut dipertanyakan di kesempatan atau di diskusi yang lain tentang desain grafis yang berhubungan langsung dengan desain grafis. Tapi karena dari Humas Kendarnya sendiri tidak pernah diadakan, makanya mumpung pematerinya sekarang Ketua Humas, jadi mungkin bisa saya tanyakan di kesempatan kali ini. Jadi begini Pak Bang Rafat. Jadi begini Bang Rafat, tentang desain grafis Bang Rafat. Ya, silakan. Jadi gini, dalam seperti kita ketahui kan, urusan desain grafis yang nomor wahid di kami Kendari itu Anda Bang Rafat. Kan ya? Jadi gini mau tanya tentang seberapa penting desain grafis itu, desain bagus itu untuk memikat peserta-peserta atau apapun itu yang berhubungan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua, sebenarnya dalam desain grafis atau pembuatan banner contohnya, yang penting itu untuk menghasilkan desain grafis bagus itu dari shape-nya, icon-icon atau font dari fontnya. Yang ketiga, apakah menggunakan font yang non komersial secara lisensi itu bisa dilakukan untuk pembuatan banner organisasi atau tidak, seperti itu. Bang Rafa, terima kasih. Oke, kepada pemateri mungkin pertanyaannya bisa dijawab. Baik. Bingung moderator. Jadi begini, di Humas itu pemikiran orang itu bahwa hanya mendesain gitu, hanya desain pamflet, baliho gitu. Ternyata di Humas ini bukan cuma itu dia. Humas ini ada menulis, membangun opini publik gitu. Itu dia. Jadi Humas itu bukan cuma pintar mendesain, bisa jadi ketua Humas. Saya juga ini bingung, saya kok jadi ketua Humas gara-gara bisa mendesain. Itu pun hanya sedikit, secuil. Gitu. Terus pertanyaannya tadi tentang keindahan desain dengan untuk meminat para peserta, itu memang salah satunya juga desainnya itu menarik dibaca atau tidak. Pertama, menarik dibaca atau tidak. Kalau misalkan tidak menarik, itu pasti orang kalau membacanya di media sosial atau di Mading pasti lewat-lewat saja itu. Tidak tertarik untuk dibaca. Gitu. Terus kalau penggunaan font atau shape itu sebenarnya tergantung dari kitanya mau gunakan pakai apa. Intinya jelas apa yang akan kita lakukan di pamflet atau di pamflet begitu, jelas apa yang akan kita kerjakan, apa namanya, di mana tempatnya, lokasinya, siapa pematerinya, itu jelas. Gitu. Dia hanya sebuah penyampaian bahwa ada ini loh. Gitu. Jadi itu, tapi di pamfletnya itu memang menarik perhatian untuk dibaca. Tapi kalau tidak, palingan hanya kalau di Facebook hanya lewat-lewat saja. Palingan cuma like, tidak dibaca, langsung next lagi, kasih turun-turun lagi, geser-geser. Tidak pun begitu, tidak tertarik orang. Tapi kalau misalkan desainnya kita menarik, pas dibaca apa yang disampaikan, maksud dari tujuan pamflet ini kita paham, itu sangat menarik dia. Gitu. Mungkin begitu, Pak Asrat.
serat komisariat. Jadi itulah jawaban dari pemateri. Mungkin saudara penanya ada tanggapan terkait dengan hal itu? Sedikit lagi bang. Ya, silakan. Jadi gini bang, beberapa waktu yang lalu saya kan juga ikuti tentang perkembangan desainer di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu ada seorang desainer yang comot saja itu font, dari Google lalu ditaruh di desainnya dan akhirnya didenda 20 juta. Yang saya ingin tanyakan, apakah kita sebagai, misalnya abang sebagai ketua humas sebuah lembaga memperhatikan juga tentang lisensi dari font itu, atau yang penting ambil saja kan karena tidak dikomersialkan juga, seperti itu bang? Apakah lisensi dari font itu atau apapun itu diperhatikan atau yang penting jadi bang? Seperti itu. Paham. Ya, silakan saudara pemateri. Oke, ini saya bisa tangkap dari maksud Solihin, bahwasanya kalau kita dalam dunia desain itu kita menggunakan font itu, misalkan ternyata fontnya ini font prabayar, maksudnya dia belum digratiskan fontnya untuk digunakan. Jadi di kami memang tidak boleh kita menggunakan sesuatu yang belum tidak bisa kita gunakan. Itu namanya dia mencuri font karya orang lain gitu. Jadi simpel saja sebenarnya, kita gunakan saja font-font yang sudah disediakan oleh aplikasi yang kita gunakan untuk mendesain. Gitu. Adapun kalau misalkan ada yang tidak menarik dengan font-font yang disediakan, maka Anda bisa buat sendiri font. Bisa membuat sendiri, desain sendiri, pakai pen tool atau set. Gitu. Mungkin begitu Pak Solihin. Ya, silakan. Bagaimana saudara penanya? Apakah ada tanggapan lagi? Terima kasih bang atas ilmunya bang. Ditunggu anunya bang, kami kreatifnya bang, supaya bisa lebih leluasa bertanya bang. Makasih. Ditunggu kegiatan kami kreatifnya bang, yang sudah jadi wacana 2 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin yang saran yang terakhir ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk kursus yang sekarang untuk dijalankan atau bagaimana? Ya, sebenarnya desain grafis itu program kerja dari komisariat. Gitu. Komisariat hanya siap mencari pemateri, siap untuk membawakan materi di komisariat. Gitu. Jadi kalau di buku panduan humas gerakan itu belajar desain grafis itu di komisariat, bukan di daerah. Jadi daerah yang siapkan pemateri. Gitu. Kalau mau siapkan fasilitasi kegiatannya itu komisariat, karena pernah saya mengajar anak komisariat mendesain gitu, tapi hilang, nggak mau lanjut, entah kenapa, apa yang terjadi gitu. Tapi ada juga yang mau belajar tapi nggak pernah punya waktu gitu. Hanya tugas dari komisariat adalah mengumpulkan anggotanya untuk belajar. Gitu. Mungkin begitu Pak Solihin. Siap bang, siap bang jadi peserta bang. Duduk paling depan siap bang. Siap. Masya Allah. Itu komisariat Iya. Mantap.
Apakah teman-teman yang lain mungkin ada lagi pertanyaan tentang materi dari pemateri kita ini? Atau tanggapan tentang materinya? Ya. Apabila mungkin sudah tidak ada, akan kita tutup diskusi pada malam hari ini. Pak Ketua mungkin mau menanggapi tadi atau bagaimana? Pak Ketua sudah kita senyum-senyum saja itu. Saya hanya minta closing statement saja dari pemateri kita gitu. Itu saja Pak Moderator. Baik. Ya, sebelum kita tutup diskusinya, maka akan ada closing statement dari pemateri. Ya, pada pemateri dipersilahkan. Oke, baik. Closing statement ya. Kalau dari saya itu yang harus dipegang erat-erat oleh kader itu adalah bahwa dirinya itu adalah humas. Semua kader itu adalah humas. Jadi dimanapun dia berada, membawa nama kami. Sebagaimana citra kami itu tidak boleh dirusak oleh kader-kadernya gitu. Jangan sampai kadernya pergi berbuat yang tidak baik, terus bawa nama kader kami. Gitu. Jadi kita semua adalah humas, menjaga citra kami. Itu. Sampaikan kepada dunia atau publik bahwa anak-anak kami itu aksinya kuat, ibadahnya taat, prestasinya hebat. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Closing statement dari saya. Mungkin itu saja, Pak Moderator. Ya, terima kasih closing statement-nya dari pemateri. Ya. Dengan selesainya closing diskusi dan closing statement dari pemateri, maka berakhirlah diskusi pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita ucapkan. Moderator. Ya. Mungkin ada closing statement dari Bang Rando selaku pengawas kita. Oh iya, ya Afwan lupa, sorry. Mungkin Bang Rando ada closing statement. Ya? Jawab. Oh enggak. Oh iya, siap. Kita komsat. Kita komsat mungkin. Pak Ketua Umum.